Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-92 Surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada lafadz walaqad jaa'a. Di sini ada walaqad. Di sini ada huruf dal. Di mana huruf dal ini termasuk hurufnya qalqalah ya. Ini dibaca qalqalah sughra. Dibaca qalqalah sughra alasannya itu ada huruf qalqalah yang mati, tidak berupa waqaf. Jadi cara bacanya artinya qalqalah itu yaitu ada suara pantulan walaqad seperti itu. Untuk seputar qalqalah itu sudah kami bahas di episode ke-23, yaitu di mana qalqalah itu ada dua. Satu qalqalah sughra, yaitu alasannya dibaca qalqalah sughra itu ketika ada huruf qalqalah yang mati seperti ini, tidak berupa waqaf. Yang nomor dua itu namanya qalqalah kubra. Untuk qalqalah kubra yaitu polanya yaitu berupa huruf qalqalah yang mati, matinya disebabkan karena waqaf. Ya, untuk lebih jelasnya itu sudah kami bahas di episode ke-23 ya. Jadi apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya yaitu ada suara pantulan. Jadi cara bacanya huruf dal yang mati ini dipantulkan. Walaqad seperti itu. Ya. Walaqad jaa'a seperti itu ya. Adapun nah ini menurut Imam Hafiz ya. Jadi ini dibaca idhar, artinya idhar itu jelas qalqalahnya. Adapun menurut imam yang lain seperti Imam Duri itu memang mengatakan bahwa ini apabila ada huruf dal yang mati bila berjumpa di antaranya huruf jim ini diidghamkan ya. Jadi cara bacanya walaqad ja itu menurut Imam Duri. Imam yang lain Imam Waros juga Imam siapa? Imam Qalun ya. Untuk Imam Hafiz ya, di mana Imam Hafiz itu guru-guru kita, ulama-ulama kita Indonesia itu menganut pada Imam Hafiz, di mana Imam Hafiz itu pada lafadz apabila huruf dal ini mati bertemu dengan huruf jim ini tidak dibaca idgham melainkan dibaca idhar. Artinya idhar itu jelas ya, jelas yang bagaimana? Jelas bahwa huruf dal ini dibaca qalqalah, yaitu ada suara pantulan walaqad seperti itu, jelas qalqalahnya atau idhar qalqalahnya ya. Kemudian jadi walaqad ja seperti itu. Kemudian di sini ada jaa yaitu ja, yaitu ada matobi. Jadi ja dibaca matobi ini alasannya ada alif ini, dimana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah ini dibaca matobi. Jadi ja dibaca matobi alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian matobi ini berjumpa dengan hamzah. Maka ini kalau ada matobi berjumpa dengan hamzah ini bukan matobi lagi melainkan menjadi mat wajib muttasil. Dibaca mat wajib muttasil alasannya ada matobi berjumpa dengan hamzah berada di satu kalimat, itu namanya muttasil ya. Artinya muttasil itu gandeng. Gandeng yang bagaimana ya? Gandeng yang antara perjumpaannya matobi ini ja dan hamzah ini yaitu gandeng berada di satu kalimat. Jadi lafal jaa itu adalah satu kalimat. Di dalam satu kalimat itu terdapat ada matobi juga ada hamzahnya. Ini dinamakan mat wajib muttasil, yaitu panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan. Jaa seperti itu. Ya, jadi mat wajib muttasil itu terbuat dari matobi. Mana matobinya ini ya? Ja dibaca matobi alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian matobinya berjumpa dengan hamzah yang berada di satu kalimat, itu dinamakan mat wajib muttasil.
Nantunya wa intalahul hamzu fi kalimatih fa wajibun muttasilun kajaati ya. Jadi semua apapun ya, semua mat apapun ya. Jadi seperti mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, semuanya itu terbuat dari mat tabii dulu ya. Mat arid li sukun, mat iwat, mat tamkin, mat badal, mat selah, yang tawilah, yang qasirah, yang mat lazim, yang kilmi, yang harfi, baik yang mukhaffaf atau yang mutsaqal, semuanya itu terbuat dari mat tabii. Seperti contoh ini terbuat dari mat tabii dulu ya. Kemudian seputar mat wajib dan mat jaiz ya, itu sudah kami bahas di episode kelima ya. Kemudian di sini ada lafadz kum Musa, yaitu ada mem mati di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf mim ini dibaca idgham. Dibaca idgham misli namanya. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya huruf yang pertama ini, mem yang pertama dimasukkan mem yang kedua, langsung menyatu berubah satu huruf yang bertasdid, itu namanya idgham. Jadi huruf mim ini cara bacanya langsung menyatu ke huruf mim yang kedua, ini namanya idgham. Adapun namanya misli itu artinya sama, yaitu kedua huruf tersebut sama, yaitu mim mati berjumpa dengan huruf mim, itu namanya misli. Juga tak mati bertemu dengan tak, zal mati bertemu dengan zal, itu namanya misli. Adapun kaidahnya idgham misli itu kapan ada dua huruf yang sama yang depan mati maka dibaca idgham misli ya. Adapun nadhamnya idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mithlihi ka qaulihi idzahaba. Jadi cara bacanya ini kumu seperti itu, ada dengan dua harokat kumu seperti itu. Jangan mem mati ini jangan dibaca idhar ya. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Nah, cara bacanya kalau idhar kummu, salah ya, karena mem mati berjumpa dengan mem dibaca idgham ya. Jadi cara bacanya langsung mem yang pertama langsung menyatu ke huruf mem yang kedua, kummu seperti itu. Ini ada mem yang bertasdid, berarti bahwa menunjukkan bahwa mem ini dibaca dengung, yaitu panjangnya dua harokat atau dua ketukan, kum seperti itu. Kemudian di sini ada mu, yaitu ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca mat tabii. Ya, jadi baca mat tabii alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, mu ya. Dari sini kum mu seperti itu. Kemudian di sini ada sa, yaitu ada huruf sin, di mana huruf sin ini berharokat berdiri. Ini menunjukkan harokat berdiri itu menunjukkan bahwa huruf sin ini dibaca panjang ya, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, sa seperti itu. Setiap huruf apapun yang berupa harokat berdiri ini dibaca panjang seperti ini ya. Ini juga ya, do seperti itu. Boleh dikatakan mat tabii juga boleh. Jadi sa dibaca panjang satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, sa. Nah, dari sini kum Musa seperti itu. Kemudian di sini ada lafadz bil bayyinati ya, bil bayyinat. Di sini ada sebuah kalimah, di mana kalimah ini diawali alif lam, ini itu menunjukkan bahwa setiap ada kalimah ya, di mana kalimah itu diawali alif lam itu terdapat dua hukum bacaan tajwid, yaitu namanya satu dikatakan idhar qamariyah. Jadi ini sebuah kalimat ya, bil bayyinati, kalau dibalik ini alif lam ini al ya, ada kalimat al bayyinat, di mana kalimat ini diawali alif lam ini ya, al bayyinat. Itu menunjukkan dua hukum bacaan. Yang pertama ini namanya idhar qamariyah. Al bayyinat dibaca idhar qamariyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf ba, di mana huruf ba ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Hukum yang kedua namanya idgham samsiyah, seperti contoh ini atura ya, ini yaitu kalimah ini juga diawali alif lam, ini alif lam
Kemudian berjumpa dengan huruf to, di mana huruf to ini termasuk hurufnya idgham samsiyah. Jadi setiap ada kalimah yang diawali alif lam, ini juga alif lam, itu mengandung dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya idhar qamariyah seperti ini, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf ba. Yang kedua namanya idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf to. Ya. Untuk polanya yang lebih mudah yaitu kalau untuk yang ini idhar qamariyah itu polanya yaitu setelah alif lam yaitu tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini untuk pola yang idhar qamariyah. Sedangkan untuk yang idgham samsiyah polanya yaitu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ya, ini untuk ciri yang lebih mudah mengetahui apakah itu idgham samsiyah, apakah itu idhar qamariyah. Ya, untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiyah sudah kami bahas di episode ke-6 ya. Adapun yang ini nadomnya ya, kaidahnya yang idhar qamariyah itu kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadom fi abghi hajjaka wa khuf aqimah, maka dibaca idhar qamariyah, termasuk huruf ba ini masuk hurufnya idhar qamariyah. Sedangkan kaidahnya yang idgham samsiyah itu kapan ada alif lam juga yang berjumpa dengan 4 huruf 14 yang terdapat dalam nadom tithum masil rahman tafuz dzifdani am da su'adhani yursyarif al karam, maka dibaca idgham samsiyah. Kemudian di sini ada bil bayyina, bayyi, yaitu ada iya yang bertasdid, di mana ya yang bertasdid ini didahului huruf yang berharakat fathah, ini dibaca naber ya. Apa artinya naber? Naber itu artinya ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ditekan sedikit ya, bil bay seperti itu. Jadi naber, saya ulang, artinya naber itu ada suara sedikit lebih tinggi ya. Menekan suara ya, menekan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ditekan sedikit, bay seperti itu naber. Dimana polanya yang untuk yang berupaya yang bertasdid itu dibaca naber yaitu jika ada ya yang bertasdid seperti ini yang didahului huruf yang berharakat fathah ini atau yang didahului huruf yang berharakat kasroh, itu pola yang berupaya yang bertasdid ya. Seperti di surat Al-Fatihah yang didahului ada ya yang bertasdid yang didahului huruf yang berharakat kasroh di lafal iyyaka na'budu wa iyyaka, itu lafalnya. Dimana seputar naber ya itu sudah kami bahas di episode ke-22, dimana naber itu ada 6 posisi, diantaranya ini itu berupa ya yang bertasdid yang didahului huruf yang berharakat fathah atau kasroh. Kemudian bil bayyina, di sini ada huruf nun, di mana huruf nun ini berharokat berdiri, ini juga dibaca panjang yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, sama seperti ini ya, bil bayyina seperti itu. Kemudian atau boleh dibaca matobi juga boleh. Kemudian di sini ada lafaz tsumma takhadtum. Di sini ada thum, yaitu ada mem yang bertasdid. Di mana mem yang bertasdid ini dibaca hunna. Apa artinya hunna? Hunna artinya itu ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu 2 harokat atau 2 ketukan, thum seperti itu. Adapun kaidahnya hunna itu kapan ada huruf mem yang bertasdid seperti ini atau huruf nun yang bertasdid. Jadi hurufnya hunna ada 2, yaitu 1 huruf mem, 2 huruf nun dengan syarat bertasdid. Jadi apa artinya hunna? Hunna itu artinya ada suara berdengung, adapun panjangnya dengung yaitu 2 harokat, thum, nah, seperti itu. Adapun nadomnya gunnah ya, wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyudida. Untuk seputar gunnah sudah kita bahas di episode ke-7. Kemudian di sini ada lafaz tsumma takhadtum ya, takhadtum. Ini ya, ini lagi-lagi ini ada yang membaca idgham ya. Kalau ini dibaca idgham tsumma takhadtu, langsung dalnya ini langsung menyatu huruf ta, ittakhadtu, ini ada yang mengatakan idgham mutajanisen ya.
Kalau ini dibaca idgham, tsumma tahattu, seperti itu cara bacanya. Kalau tidak idgham, tsumma tahattu ya. Huruf dzal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas, dibedakan ya. Dibaca sempurna, tsumma tahattum, seperti itu. Kalau dibaca idgham, dzal ini langsung masuk ke huruf ta, tsumma tahattu. Kalau idgham. Adapun ini ya untuk Imam Hafiz ya, di mana Imam Hafiz itu ulama Indonesia, guru-guru kita itu mengikut Imam Hafiz bahwa menurut Imam Hafiz huruf dzal mati bertemu dengan ta ini tidak terdapat idgham ya. Jadi dzalnya ini dibaca jelas, tsumma tahattum, seperti itu. Adapun yang mengatakan ini idgham itu setelah itu Imam 2 itu Imam 3 ya. Qalun, Imam Waros, Imam Duri ya. Sekali lagi ini menurut Imam Hafiz itu tidak terdapat idgham. Jadi cara bacanya tsumma tahattum, seperti itu. Kemudian di sini ada al-ijlah, di sini ada sebuah kalimat di mana kalimat ini diawali alif lam seperti tadi yang di depan sudah kita bahas, yaitu mengandung dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya idhar qamariyah. Jadi al-ijlah, al-ain dibaca idhar qamariyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf ain, di mana huruf ain ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Jadi cara bacanya lam mati ini dibaca idhar atau dibaca jelas ya. Al-ain, seperti itu. Kemudian sini ada al-ij ya, ada huruf jim. Di mana huruf jim ini termasuk huruf qalqalah. Jadi ada berapa huruf qalqalah? Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Jadi ketika kapan ada huruf qalqalah tersebut mati seperti ini atau sukun, maka cara bacanya huruf tersebut dibaca qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Jadi cara bacanya dipantukan ya, ij, seperti itu. Nah, kapan dibaca qalqalah, yaitu kapan ketika ada huruf itu mati ya, mati seperti atau sukun. Kalau matinya asli seperti ini dinamakan qalqalah sughra. Kalau matinya dikarenakan sebab wakaf dinamakan qalqalah kubra ya. Untuk seputar qalqalah sudah kami bahas di episode ke-23. Jadi syaratnya huruf qalqalah dibaca ada suara pantulan, syaratnya harus huruf tersebut harus mati ya. Kalau huruf tersebut hidup berharokat fathah, umpama tidak terdapat qalqalah, semua ini berharokat fathah niku ija, seperti itu. Jadi dibaca ada suara pantulan atau dibaca qalqalah, syaratnya huruf tersebut harus mati. Kalau matinya asli seperti ini dinamakan qalqalah sughra, kalau matinya sebab wakaf dinamakan qalqalah kubra. Kemudian di sini ada lafaz mim ba'dihi wa. Di sini ada mim ba, yaitu ada non mati, di mana non mati ini berjumpa dengan huruf ba, ini dibaca iklab. Jadi hurufnya iklab satu, yaitu hanya huruf ba. Apa artinya iklab? Iklab itu artinya mengganti. Yang mana yang diganti ini ya, non mati ini diganti dengan huruf mim. Apabila ada nun mati berjumpa dengan huruf ba, diganti ini diberi tanda huruf mim kecil, bahwa cara bacanya nun mati ini diganti dengan huruf mim, mim ba, seperti itu. Bukan dibaca idhar min ba, bukan, akan tetapi nunnya mati ini cara bacanya diganti dengan huruf mim, mim ba, itu namanya iklab. Adapun diganti ya, diganti mim itu hanya cara bacanya saja, mim ba ya. Akan tetapi cara penulisannya tidak boleh, yaitu masih utuh tetap berupa nun yang mati ya. Adapun diberi tanda mim ini hanya untuk mempermudah bahwa ini bacaan iklab, maka cara bacanya nun mati ini diganti dengan huruf mim ya. Saya ulang sekali lagi, diganti nun mati ini diganti dengan mim itu hanya cara bacanya saja. Huruf mim kecil ini hanya untuk mempermudah bahwa huruf nun ini dibaca atau diganti dengan huruf mim. Kata-kata diganti itu namanya iklab ya. Ada cara penulisannya masih utuh, yaitu berupa nun yang mati berjumpa dengan huruf ba, ini namanya iklab. Adapun kaidahnya iklab itu kapan ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan satu huruf ba, maka dibaca iklab. Nadumnya wal qalbu indal ba'i mimman dzukira ya.
Untuk iklab sudah kita bahas di episode ke-16 ya. Kemudian di dalam iklab ada dengungnya 2 harokat ya, mim seperti itu. Mim ba'dihi. Di sini ada huruf ain. Di mana huruf ain ini termasuk huruf halak. Yaitu artinya huruf halak itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Di mana huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 6 huruf, diantaranya ini yaitu huruf ain, atau yang terkenal ini huruf idhar. Apa artinya idhar? Yaitu huruf-huruf yang dibaca jelas. Jadi apabila ada huruf idhar yang ini berupa huruf ain mati, maka cara bacanya dibaca jelas. Jelas yang bagaimana? Jelas bahwa huruf ini keluar dari tengah tenggorokan ya, ba seperti itu. Ini dinamakan idhar halki, nandomnya wadhir li harfi halki kasfah. Nah, dibaca idhar artinya jelas bahwa huruf ain ini jelas keluar dari tenggorokan, dari tengah tenggorokan ya, ba seperti itu, ba'dihi. Di mana huruf halak itu ada 6, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6, di antara ada ain ini, yaitu hurufnya ini keluar dari tengah tenggorokan. Kemudian di sini ada mim ba'dihi wa. Di sini ada ha dhamir. Di mana ha dhamir ini berjumpa dengan wawu, ini dibaca masalah qasirah. Dibaca masalah qasirah alasan ada dhamir yang berupa tidak berjumpa dengan hamzah panjangnya, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Mim ba'dihi wa seperti itu ya. Ini menunjukkan inilah huruf ha dhamir ini yaitu berharokat kasrah berdiri di bawah ini, menunjukkan bahwa harokat kasrah yang berdiri ini menunjukkan bahwa huruf ha ini dibaca panjang, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. Ba'dihi wa seperti itu. Adapun namanya ini adalah masalah qasirah, di mana seputar masalah ya itu sudah kita bahas di episode ke-25, di mana masalah itu ada 21 masalah qasirah. Contohnya seperti ini, yaitu polanya yaitu setelah dhamir tidak berupa hamzah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Yang kedua namanya masalah tawilah. Untuk yang masalah tawilah, polanya setelah dhamir itu berjumpa dengan hamzah, panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan ya. Masalah. Kemudian di sini ada lafal wa antum dzalimun. Wa antu. Di sini ada nun mati akhir ayat ya. Selesai. Di sini ada nun mati, di mana nun mati ini berjumpa dengan huruf ta, ini dibaca ikhfa ya. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar ini ya, nun mati ini dibaca samar atau cara bacanya disamarkan. Wa antu seperti itu. Jangan nun mati ini jangan dibaca idhar atau jelas. Jangan seperti contoh wa antu, jangan. Karena apa kok jangan, kok tidak dibaca jelas? Karena ta ini maksudnya huruf ikhfa. Maka apabila ada nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf ta, maka dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Artinya samar. Yang mana yang dibaca samar ini? Nun mati ini dibaca samar atau disamarkan. Wa antu seperti itu. Untuk seputar ikhfa, di mana pembagian ikhfa itu sudah kami bahas di episode ke-14, di mana ikhfa itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ikhfa a'la atau ikhfa akrob, yang kedua ada ikhfa adna atau ikhfa ab'ad, yang nomor 3 ada ikhfa ausat. Contohnya wa antum dho dibaca ikhfa-nya ikhfa a'la. Apa artinya a'la? A'la itu artinya tinggi. Kalau tinggi itu dipandang dari segi tingkat kesamarannya lebih tinggi daripada dengungnya. Jadi cara bacanya yang lebih kuat adalah samarnya. Wa antu seperti itu. Untuk lebih jelasnya sudah kami bahas di pembagian ikhfa di episode ke-14, yaitu ikhfa itu ada 3. 1 ada ikhfa a'la atau ikhfa akrob, yang nomor 2 ada ikhfa adna atau ikhfa ab'ad, yang nomor 3 ada ikhfa ausat. Untuk yang contoh kali ini yaitu berupa ikhfa a'la atau ikhfa akrob. Kemudian wa antum dho, di sini ada mem mati, di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf dho, ini dibaca idhar syafawi.
Dibaca idhar safawi alasannya mem mati berjumpa dengan huruf dha, di mana huruf dha ini termasuk hurufnya idhar safawi. Adapun kaidahnya idhar safawi itu kapan ada mem mati? Bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba, maka dibaca idhar safawi. Cara bacanya idhar artinya jelas, yaitu mem mati ini dibaca jelas, wa antum dha. Jangan mem mati jangan disamarkan atau dibaca ifa, jangan, wa antum dha jangan, karena dha ini termasuk hurufnya idhar safawi ya. Adapun kaidahnya idhar safawi itu kapan ada mem mati? Bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba, maka dibaca idhar safawi. Adapun nadhumnya idhar safawi wa dhir lada baqil hurufi kulliha. Kemudian di sini ada dhalimun. Ada dha, yaitu ada huruf dha, di mana huruf dha ini berharakat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harakat atau dua ketukan. Dha seperti itu. Boleh dikatakan matobi juga boleh. Kalau ini diperlihatkan yaitu berupa ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah. Akan tetapi untuk Al-Qur'an cetakan Indonesia ini alifnya tidak kelihatan, tidak ditulis ya. Langsung diringkas dengan harokat berdiri, bahwa di sini menunjukkan bahwa dibaca panjang ya. Kalau yang cetakan Madinah ada alifnya, harokatnya miring biasa. Jadi dha dibaca matobi alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, atau alasannya ada harokat berdiri. Kemudian di sini ada dhalimun. Di sini ada mun, yaitu dibaca mat arid li sukun. Dibaca mat arid li sukun alasannya matobi berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Mana matobinya? Matobinya ini mu. Jadi mu dibaca matobi, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah. Kemudian matobi ini berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat. Otomatis huruf nun yang berharakat fathah ini harus disukunkan. Huruf apapun ini harus disukunkan karena dia berada di akhir ayat. Maka yang terjadi perjumpaannya matobi dengan huruf yang diwakafkan menjadi mat arid li sukun ya. Mun ya, mat arid li sukun ya. Mun dibaca mat arid li sukun, alasannya matobi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Jadi mat arid li sukun itu terbuat dari matobi dulu ya. Mat apapun juga sama, mat wajib, mat jaiz, semua terbuat dari matobi dulu. Nandumnya mat arid li sukun wa ayyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.